Halo, Yusuf Emmanuel di sini. Saya anak psikologi yang siap jadi teman berpikir tentang topik-topik sekitar kesehatan mental dan psikologi. Kali ini aku mau membagikan beberapa hal, baik secara teoritis maupun praktikal, yang aku dapatkan selama menjadi anak psikologi ataupun jadi anak jurusan di psikologi. Tentu ini bisa jadi tambahan referensi buat teman-teman yang lagi mencari jurusan kuliah maupun bagi yang masih kebingungan untuk mencari jurusan maupun penasaran tentang apa sih yang sebenarnya dipelajari di jurusan psikologi. Yang pertama, kita diajarkan beberapa mata kuliah tentang pengetahuan umum, yaitu seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun juga pelajaran Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, ataupun tentang logika dan filsafat, yang juga mengajarkan kita tentang pengetahuan-pengetahuan umum dan juga permasalahan umum yang terjadi di masyarakat, yang juga dapat membantu kita dalam terjun nantinya di masyarakat sebagai lulusan mahasiswa psikologi. Yang kedua, kita akan belajar tentang statistika. Memang bagi sebagian orang hal ini merupakan hal yang sulit dan juga tantangan bagi kita yang kurang menyukai perhitungan ataupun juga angka-angka. Tapi sebenarnya semakin nantinya naik semester dan semakin semester ke atas, kita akan semakin mengerti betapa pentingnya statistika ini. Terutama nanti sejak kita mengerjakan skripsi, pastinya statistika ini berguna dan menolong kita dalam melakukan perhitungan. Bahkan dalam keseharian pun, dalam dunia psikologi seperti itu akan sangat erat hubungannya dengan statistika. Nantinya akan berhubungan dengan alat ukur, psikotes, ataupun juga alat ukur, kuesioner, dan hal-hal sebagainya yang berkaitan dengan pengukuran. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai kode etik psikologi. Kode etik ini akan mengajari kita tentang hal-hal apa aja yang menjadi wewenang kita sebagai lulusan psikologi. Misalnya saja, lulusan S1 belum berwenang untuk melakukan diagnosa. Misalnya, belum bisa mendiagnosa bahwa seseorang mengalami gangguan mental A, mental B, ataupun juga belum bisa menggunakan beberapa alat tes. Beberapa aturan yang lainnya, misalnya kita perlu menjaga kerahasiaan seseorang yang bercerita kepada kita saat sesi konseling misalnya, ataupun perlu menjaga beberapa rahasia yang biasa disebut rahasia dapur profesi agar kembali lagi menjaga kerahasiaan personal seseorang yang menjadi klien ataupun keakuratan dari suatu pengetesan psikologi itu sendiri. Yang keempat, kita belajar untuk melakukan wawancara. Tentu wawancara ini berbeda dengan wawancara-wawancara lainnya. Misalnya seperti wawancara jurnalis, wawancara di TV seperti itu, ataupun wawancara untuk mengetahui data-data pribadi seperti itu. Tapi dalam wawancara psikologi kita diajarkan untuk mengenali seseorang dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Tentu bukan pertanyaan-pertanyaan yang di permukaan ataupun yang mendasar, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini bisa menggali informasi tentang seseorang dan juga berkaitan dengan informasi-informasi tentang hal-hal apa saja yang ingin kita dapatkan mengenai suatu konsep teori yang kita ingin peroleh dan kita ingin pahami dari orang tersebut. Yang kelima, kita diajarkan untuk menggunakan dan juga mengoperasikan suatu pengetesan psikologi. Kita diajarkan untuk menggunakan alat-alat tes yang biasanya kita kerjakan dalam psikotes. Tentu, alat tes ini tidak bisa diketahui oleh banyak orang atau orang-orang umum. Hanya
orang-orang di kalangan psikologi, yaitu mahasiswa, dosen, dan para profesional psikologi yang boleh mengetahui dan juga boleh memakai alat tes ini. Bahkan untuk beberapa alat tes tidak boleh digunakan oleh mahasiswa S1 ataupun lulusan S1. Hanya boleh dilakukan atau digunakan oleh profesional psikologi maupun untuk mahasiswa-mahasiswa S2 dan profesi psikologi. Nah, jadi itu beberapa pembelajaran teoritis maupun praktikal yang aku dapatkan selama jadi mahasiswa psikologi. Semoga bisa makin memperjelas dan mengobati rasa penasaran teman-teman yang ingin mengetahui tentang jurusan psikologi. Jadi, terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat mental.